Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ngaji Dewe, masih bersama dengan Kang Samsul. Melanjutkan bacaan kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, mengutip keterangan dari Tanqihul Qaulil Hadis yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan barokah dari kedua ulama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babu tsaminu wal 'ishruna, utawi iki bab kang nomor 28, fi man'i syurbil khamri, ing dalem nyegah, ing dalem larangan ngombe khamr. Ya. Bab ini menerangkan tentang larangan untuk meminum khamr. Kenapa disebut khamr? Karena khamr itu menutupi akal. Dan khamr itu terbuat dari anggur, perasan anggur, ada yang terbuat dari madu, ada yang terbuat dari khintoh. Khintoh ini apa ya? Gandum ya. Nah, syair. Khintoh ini jagung apa gandum, saya lupa itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sinten an-nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, iku muga ing atase Kanjeng Nabi salatu ta'i keselamatan wasallam, as-salatu ta'i rahmat azim wasalamul keselamatan. Dawuhipun, man utai sapane wong syariba iku lamun ngombe sapa man al khamra ing khamr fid dunya ing dalem donya, lam yashrabha mongko ora ngombe sapa man ha ing khamr fil akhirat ing dalem akhirat. Nabi bersabda bahwa seseorang yang meminum khamr di dunia ini maka dia tidak akan minum khamr di akhirat. Dalam keterangan di bawahnya ini menyimpulkan dua pemahaman bahwa orang yang minum khamr tidak akan masuk surga sama sekali. Nah, ini penjelasan yang pertama. Wa hadza wa'idun bi annahu la yadkhulul jannata. Ini adalah ancaman bahwa dia tidak akan masuk surga. Li'anal khamra syarabu dakhilil jannah, karena khamr itu merupakan minuman bagi orang-orang yang masuk surga. Nah, ada yang mengatakan bahwa aukana yadkhulul jannah wa yahrumu syurbal khamri bi alla yastahi syurbaha fil jannah kama la yastahi manzilata man huwa arfa'u minhu, li hadisil Baihaqi, man syaribal khamra fid dunya lam yatub wa lam yashrabha fil akhirah wa in dakhalal jannah. Atau makna yang kedua adalah dia tetap seandainya masuk surga sekalipun dia tidak diperbolehkan minum khamr meskipun sudah masuk surga. Ya, dengan gambaran dia tidak akan pernah mencicipi khamrnya surga. Karena ada hadisnya Imam Baihaqi yang mengatakan orang yang meminum khamr di dunia dan dia tidak taubat, maka dia tidak akan meminum khamr di akhirat, wa il dakhalal jannah, meskipun dia masuk surga. Dalam hadis yang lain berbunyi, kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan adalah khamr, wa kullu muskirin haram, dan setiap memabukkan hukumnya adalah haram. Man syaribal khamra fid dunya, orang yang meminum khamr di dunia, famata, kemudian dia mati, wa huwa manuha, dan dia masih menyimpan khamr itu, gitu ya. Walam yatub, dan dia tidak tobat, lam yashrabha fil akhirat, maka kemudian dia tidak akan bisa meminum khamr ketika di akhirat. Ini hadis yang pertama. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong syariba iku lamun ngombe sapa man al khamra ing khamr, mumsian hale isu-isu an asbaha mongko mumsian hale sore-sore an asbaha mongko dadi sapa man utawa mongko isu-isuan sapa man musyrikan iku dadi wong kang musyrik. Wa man lauda sapane wong syaribaha iku lamun ngombe sapa man ha ing khamr musbihan
hale wong kang isu-isuan amsa mongko sore-sore sapa man musyrikan iku wong musyrik. Barang siapa yang sore hari minum khamr, maka pagi harinya dia jadi musyrik. Dan barang siapa yang pagi harinya minum khamr, maka sore harinya dia menjadi musyrik. Wafil jami' man syariba busqatan min khamrin. Barang siapa dalam al-jami', kitab al-jami', jami' sogir mungkin ini ya. Saya tidak tahu ini. Man syariba busqatan min khamrin. Barang siapa yang meneguk setakar ludah dari khamr. Ai syai'an qalilan biqadri ma yakhruju minal fami minal busaq. Maksudnya minum sedikit sekadar ludah yang keluar dari mulut. Fajliduhu thamanina, maka cambuklah sebanyak 80 kali. Ai ingka nahurron, jika dia adalah seseorang yang merdeka. Wa illa fa'isrina, jika dia seorang budak maka dicambuk 20 kali. Wa qala lan dawuh Sayyidina alaihi salatu wasalam, al khamru utai khamr ummul khaba'isi iku babone pira-pira keawonan. Faman syaribaha mongko ta sapane wong syaribaha iku ngombe sapa man hae khamr, lam tuqbal mongko ora den tampa apa salatuhu apa salate man arba'ina yauman ing dalem 40 apane dinane. Fa in mata mongko lamun mati sapa man wahya khale utawi khamr iku fi batnihi iku ing dalem wetenge man mata mongko mati sapa man maitatan jahiliyatan melawan mati kang bangsa jahiliyah. Khamr adalah pangkal dari segala kerusakan. Maka barang siapa yang meminum khamr, sholatnya tidak diterima sebanyak 40 hari. Nah, kemudian kalau dia meninggal, sementara di perutnya masih ada khamr, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Artinya dia itu mati dalam keadaan menentang syariat yang diserupakan dengan ahlul jahiliyah. Wa qala lan dawuh sinten alaihi salatu wasalam, al khamru juma'ul itsmi. Al khamru ta khamr iku juma'ul itsmi iku perkara kang ngumpulake dosa. Khamr adalah sesuatu yang mengumpulkan dosa. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ijtanibul khamra, jauhilah khamr. Fa innahu kana mimman qablakum rajulun yata'abbadu wa ya'tazilun nas. Ada seseorang laki-laki di antara kalian dulu itu orang yang ahli ibadah dan dia itu menyendiri dari manusia. Namun kemudian dia bertemu dengan seorang perempuan yang ahli zina, yang kemudian dia dipanggil oleh perempuan itu dengan mengutus budaknya, yang kemudian seorang laki-laki itu mendatanginya. Aku mendatangimu untuk bersaksi saja. Nah, ternyata setelah masuk dia ditutup pintunya dan di situ sudah terdapat gulam anak kecil dan si perempuan itu dan juga ada khamr. Lalu orang itu diberi pilihan, kamu berzina sama saya, kata perempuan itu, atau bunuh anak itu, atau minum saja khamr itu. Nah, ada 3 pilihan, membunuh perempuan, berzina dengan perempuan itu, membunuh si laki-laki, anak laki-laki itu, kemudian juga meminum khamr. Disuruh milih salah satu. Menurut laki-laki itu, khamr itu dosanya lebih kecil daripada membunuh dan berzina. Fakhtara syurbal khamri ala zina wal qatli. Kemudian orang itu memilih meminum khamr daripada zina dan membunuh. Kenapa? Li'anna kullan minhuma a'dhamu wizran min syurbil khamri. Karena membunuh dan berzina dengan perempuan itu dosanya lebih besar daripada minum khamr. Akhirnya dia minum khamr. Tapi falamma syaribaha waqa'aha wa qatalal gulam. Ternyata setelah dia minum khamr itu, ya dia juga melakukan zina dan juga membunuh si anak laki-laki tersebut. Nah, jadi ini yang dimaksud adalah khamr ummul khaba'ith. Khamr itu adalah pangkal dari segala perbuatan buruk atau segala kerusakan. Wa qala lan dawuh sinten alaihi salatu wasalam, syaribul khamri mal'unun, utai wong kang ngombe khamr mal'unun iku den laknat. Li annaha haramun fi kulli dinin, kata Syekh Nawawi.
khamr itu haram untuk semua agama. Kenapa? Fa inna hifdzul aqli minal mubiqat. Karena menjaga akal itu adalah ajaran pokok. Huwallazi ittafaqa ahlul milal ala wujubi hifdzihi, di mana seluruh ahli agama itu sepakat harus menjaga akal. Berarti ini memberi pemahaman bahwa meminum khamr pun juga sebenarnya diharamkan di agama selain Islam. Ini kalau menurut keterangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa qala lan dawu sidin alaihi salatu wasalam syaribul khamri ka'abidil wasan. Utahe wong kang ngombe khamr iku ka'abidil wasan kaya dene wong kang nyembah brahala. Wa syaribul khamri ka'abidil lata wal uzza. Utahe wong kang ngombe khamr iku kaya dene wong kang nyembah Lata dan Uzza. Ai inistahalla dzalika. Ya, memang disetarakan dengan orang kafir kalau dia menganggap minum khamr itu halal. Nah, jika tidak menganggap halal, maka dia tidak sampai kafir. Atau maksud daripada hadis ini adalah ancaman berat supaya umat Islam itu benar-benar menjauhi yang namanya khamr. Jadi dikasih tahu sama Kanjeng Nabi, kok nek ngombe khamr iku padane nyembah brahala. Nah, sehingga supaya orang itu mikir, loh, aku ngombe khamr kok nyembah brahala, ya berarti gak usah ngombe. Wa qala lan dawu sidin alaihi salatu wasalam, man syariba utai sapane wong syariba iku lamun ngombe sapa man al khamra ing khamr faqad kafara mongko teman-teman ngufuri sapa man bima kelawan perkara anzala kang nurunake ing masjidin Allah taala ala anbiya'i ing atase pira-pira nabi. Ini Gusti Allah, seseorang yang meminum khamr itu sama saja mengkufuri dalil-dalil atau firman atau wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Nah, ya jenenge wis diharamke kok sik diombe. Wa man lan utai sapane wong salama iku lamun uluk salam sapa man ala syaribil khamri ing atase wong kang ngombe khamr. Au safahahu utawa berjabat tangan sapa man hu ing syaribil khamr ahbata mongko nglebur sinten Allah taala amalahu ing amale wong kang ngombe khamr arba'ina kelawan ing dalem 40 sanatan apane taune. Seseorang yang mengucapkan salam kepada peminum arak, peminum khamr, atau berjabat tangan dengan peminum khamr, maka itu pahala ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dilebur sebanyak 40 tahun. Ya, sebanyak 40 tahun. Dalam hadis lain, dalam syarahnya, wa qala alaihi salatu wasallam man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi, sama orang yang minum khamr maka sama saja dia mengkufuri wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Wa man sallama ala syaribil khamri aw safahahu ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina. Maaf. Wa fi zawajir, dan dalam keterangan dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair qala sallallahu alaihi wasallam la tujalisu syurrabal khamri, janganlah duduk bersama dengan para peminum khamr. Wala ta'udu mardahum, dan jangan menjenguk orang-orang sakit dari mereka. Wala tashhadu janaizahum, dan jangan menghadiri kematian mereka. Wa inna syaribal khamri yaji'u yaumal qiyamati muswaddan wajhuhu, orang yang minum khamr itu datang di hari kiamat wajahnya menghitam. Mudli'an lisanuhu, lisannya terbalik ya atau kelu ya. Mudli'an delewer, mudli'an lisanuhu ala sodrihi, lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Yasilu lu'abuhu, yang mana air liurnya itu nanti mengalir. Ya. Yakzaruhu kullu man ra'ahu, di mana setiap orang yang melihatnya merasa jijik. Ya. Ini ancaman berat bagi para peminum khamr, sama lek pancet temen deman nek jare hadis iki lho ya. Sumpah nek dina kiamat iku teko wajahe iku ireng. Maksudnya dunia yang ganteng ning akhirat sumpah neraka iku atau ketika di padang mahsyar mungkin ya. Ya, gambarannya itu wajahnya menghitam, lidahnya menjulur sampai ke dada, kemudian air liurnya mengalir. Nah, bayangkan sendiri sudah, orang yang melihat itu pasti jijik. Wa qala ba'dul ulama, sebagai ulama berkata, wa inna manuhiya an iyadatihim wa salamu alaihim
Kenapa kok sampai dilarang menjenguk dan mengucapkan salam kepada para peminum khamr? Li'anna syaribal khamri fasikun mal'unun. Karena para peminum khamr itu fasik dan dilaknat, qad la'anahullahu wa rasuluh, di mana dia telah benar-benar dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Fa in ishtaroha au asarha kana mal'unan marratain. Kalau dia membelinya atau memeras sendiri, maka dia jadi ngombe tok dilaknat 1 kali. Kalau beli atau memeras sendiri kemudian diminum, maka dilaknat 2 kali. Wa in saqaha li ghairihi, wis tuku ya ngombeni wong liya, kana mal'unan salasa marrat, maka kemudian dia dilaknat sebanyak 3 kali. Falidzalika, maka oleh sebab itu, karena wong ngombe khamr iku ruwetnya semacam itu, nuhiya an iyadatihi wasalami alaihi. Ya, kita dilarang untuk mengunjungi atau menjenguk orang sakit dari mereka dan mengucapkan salam kepada mereka, illa ayyatuba, kecuali kalau mereka bertaubat. Fa in taba taballahu alaihim, kalau dia mau bertobat maka Allah pun juga akan menerima taubatnya. Wa qala lan dawu sidina alaihi salatu wasalam, la yajtami'ul khamru wal iman, ora kumpul al khamru apa khamru wal iman fi qalbi mri'in, ing dalem atine awa-awan abadan ing dalem selawase. Tidak akan pernah berkumpul dalam hati seseorang. 2 hal ini gak akan berkumpul. Apa itu? Minum khamr dan iman. Dalam tanda kutip, ini bisa dipahami, kalau orang itu peminum khamr maka berarti imannya hilang. Kalau orang yang imannya ada maka dia tidak akan minum khamr. Itu pemahamannya seperti itu. Wa fi hadis Tabrani an Abi Hurairah, dalam hadisnya Imam At-Tabrani dari Abi Hurairah, man syariba khamron, orang yang meminum khamr, ay aliman mukhtaron, dia tahu kalau khamr itu haram dan itu juga atas dasar kemauannya sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain, kharaja nurul imani min jawfihi, cahaya iman itu keluar dari tubuhnya. Ai fa inta ba'da alaihi, tapi kalau dia bertobat maka nur itu, cahaya iman itu akan kembali. Ada riwayat dari Fudal bin Iyad bahwa dia datang di rumah duka atau mendatangi muridnya yang dia itu sedang sakaratul maut, ya, hadarahul maut. Faja'ala yulakinhu syahada wa lisanhu la yantiqu biha. Syekh Fudal bin Iyad ini mentalkin muridnya itu untuk mengucapkan kalimat thayyibah sebelum meninggal, tapi lisannya itu tidak mampu mengucapkan itu. Diulang-ulangi. Betul, diulang-ulangi. Sampai dia mengatakan, aku tidak bisa mengucapkan itu, sampai kemudian si muridnya tadi meninggal. Tsumma mata. Tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena nggak bisa ditalkin seperti apapun oleh Fudal bin Iyad ini, tidak bisa. Yang kemudian Syekh Fudal bin Iyad ini keluar dalam keadaan menangis. Nah, tsumma ra'ahu ba'da muddatin fi manamihi, kemudian Syekh Fudal bin Iyad ini bermimpi bertemu dengan muridnya itu. Wa huwa yushabu bihi finnar, dia disiksa di neraka. Faqala, ya miskin bima naza'ta minkal ma'rifat. Duh, miskin apa ini? Bahasa Sengena apa ya? Apa yang membuat engkau kehilangan ma'rifat atau ma'rifatmu kepada Allah? Faqala, ya ustadz kana bi'illatun. Wahai guruku, dalam tubuhku ini ada penyakit. Fa'ataitu ba'dul atibba, yang kemudian waktu itu aku mendatangi sebagian tabib. Qala li tasrafi kulli sanatin qadhan minal khamr, setiap tahun kamu minumlah seteguk khamr. Wa illam taf'al tabqa bika illatuka, kalau kamu tidak melakukan itu maka penyakitmu tidak akan hilang, tetap ada dalam tubuhmu. Fakuntu asrabuha, karena itu adalah arahan dokter, arahan tabib, maka aku meminumnya fi kulli sana, setiap tahun, setahun sepisan. Li ajli tadawi, karena untuk berobat.
Fahadha halu man syaribaha litadawi. Dan ini adalah kondisi orang di neraka di akhirat yang meminum khamr karena berobat. Fa kaifa halu man yashrabuha li ghairi dzalik. Lalu bagaimana kalau orang itu meminum khamr bukan karena berobat, karena senang-senang misalnya ya. Maka bagaimana yang karena berobat aja siksanya seperti itu, apalagi yang memang suka. Ya, nas'alullah al-afiyah min kulli bala. Aku memohon kepada Allah diselamatkan dari setiap bala wa mihnah dan cobaan. Kada fi zawajir. Wa qala lan dawuh Sayyidina alaihi salatu wasallam man syaribal khamra utasapane wong syariba iku lamun ngombe sapa wong al khamra khamr hatta yazula hingga ilang akluhu apa akale man yatihi mongko nekanihi ing man asyaitonu sapa setan fi duburihi ing dalem dubure man arba'ina marratan kelawan 40 marrotan apane ambalane kama yakti kaya yen tenekani sapa ar-rajul wong lanang imra'atahu ing bojo wadone rajul. Peminum khamr, orang yang minum khamr sampai akalnya hilang, maka dia disetubuhi oleh setan melalui lubang anusnya sebanyak 40 kali sebagaimana seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya. Jadi nak sampean niku ngombe khamr sampai mendem sampai sampai hilang akale, maka itu sama saja Anda mempersilahkan setan untuk menghomoseksual Anda melalui dubur. Nek wedok piye ya padha ae, pokoke setan iku nekani wong sing ngombe khamr. Ya nekani iku maksude bersetubuh melalui dubur. Ping 40. Nah, bayangno dhewe. Wa qala lan dawuh sinten alaihi salatu wasalam, la'ana nglaknat sinten Allahu Gusti Allah al khamra ing khamr. Wa syaribaha lan wong kang ngombe khamr, wa saqiyaha lan wong kang ngombeni khamr, wa ba'i'aha lan wong kang adol khamr, wa mubta'aha lan wong kang tuku khamr, wa asiraha lan wong kang meres khamr, wa mu'tasiraha lan wong kang den persake khamr, wa hamilaha lan wong kang gawa khamr, wal mahmulata ilaihi lan perkara kang den gawe gawa khamr, wa akila thamaniha lan wong kang mangan regane khamr. Allah itu melaknat khamr dan juga melaknat peminum khamr, dan juga Allah melaknat orang yang memberi minum khamr, dan juga Allah melaknat penjual dan pembeli khamr. Allah pun juga melaknat orang yang memeras khamr. Wa mu'tasiruha lan wong kang amrih memeras khamr, artinya orang yang menyuruh orang lain untuk memeras khamr. Jadi bos, bukan dia yang memeras membuat khamr, tetapi dia bosnya. Itu juga dilaknat oleh Allah. Dan melaknat hamilaha, orang yang membawa khamr. Wal mahmulata ilaihi, dan melaknat sesuatu yang digunakan untuk membawa khamr, dan juga melaknat orang-orang yang memakan harta khamr. Jadi sampean kok dodolan khamr terus badine sampean gawe makannya anak bojone sampean, maka yang makan badine tadi itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bab yang ke-28 ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jauhilah khamr, jauhkanlah dari diri kita dan keluarga kita, pada keturunan kita, supaya kita tidak terkena sesuatu yang merupakan pokok atau pangkal dari segala kerusakan. Oke, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, komen, sembarang wis. Channel Ngaji Dewi ini supaya lebih semangat untuk membuat konten kajian kitab ini. Nanti kalau khatam ya kita ganti kitab lain. Monggo requestnya apa, silahkan. Pokoknya aja angel-angel. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.